Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risala wa addal amanah wa nasahal ummah وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري waluqtam min lisani yafqahu qawli ba'da. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin yang sudah masuk pada pembahasan bab yang ke-10, yaitu bertema beramalah dan jangan pernah bosan. Taib. Barakallahu fiikum. Dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, bahwasanya beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersama dengan rombongan para sahabat melayat sahabatnya yang telah wafat. Fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihi al-ard. Maka beliau mengambil sesuatu di tangannya dan memukul ke bawah tanah. Faqala, kemudian beliau bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar. Siapakah di antara kalian yang telah ditetapkan, ditakdirkan baginya tempat duduknya di neraka, wa maq'aduhu minal jannah, dan ditakdirkan baginya tempat duduknya di surga. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat mengatakan, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal. Kalau begitu wahai Rasul, cukupkah bagi kita untuk bertawakal terhadap takdir yang Allah tetapkan atas kita, atau kita meninggalkan amalan?
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian, berbuat amal kebaikanlah kalian, maka dari setiap kalian akan diberikan kemudahan dari apa yang telah ditakdirkan baginya. Amma man kana min ahli sa'adah, adapun siapa saja yang dia termasuk dari ahlus sa'adah, yaitu penghuni surga, fayuyassiru li'amali ahli sa'adah, maka akan diberikan kemudahan baginya untuk mengerjakan amalan-amalan perbuatan penduduk ahli surga. Wa amma man kana ahlus syaqawah, adapun siapa saja yang dia termasuk dari penduduk ahli neraka, fayuyassiru li'amali ahli syaqawah, maka akan dimudahkan baginya jalan untuk menuju sebagai penghuni ahli neraka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Al-Quran surat Al-Lail ayat ke-5 hingga ayat ke-10, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dan adapun orang-orang yang dia memberikan, bersedekah dan bertakwa kepada Allah, kemudian dia meyakini hari pembalasan, fayuyassiruhu, maka Allah akan mudahkan baginya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, pelit, kikir dan mencukupkan atas dirinya, maka Allah akan persulit jalan baginya. Taib, barakallahu fikum. Para ulama telah menjelaskan jamaah dalam hadis yang mulia ini, menegaskan bagi kita agar kita selalu beramal, selalu berbuat amal kebaikan tanpa henti, tanpa bosan, agar kita termasuk dari hamba Allah yang beruntung, ahlus sa'adah, yang telah dijelaskan oleh Rasul, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan jalan bagi kita. Allah akan mudahkan bagi orang-orang penduduk surga dalam beramal kebaikan. Allah mudahkan baginya langkah untuk berbuat kebaikan, dan tidak akan pernah Allah jadikan dalam hatinya ini kebosanan dalam beramal. Allah akan tumbuhkan, Allah akan bimbing selalu dirinya untuk berbuat amal kebaikan. Ini ciri dari ahlus sa'adah yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang sebaliknya, yang telah Allah janjikan bagi mereka orang-orang ahlus syaqawah, orang-orang yang selalu menderita, yang termasuk dari penghuni neraka Allah, maka Allah persulit baginya jalan untuk berbuat kebaikan. Allah persulit dirinya. Senantiasa akan ada saja halangan, rintangan, atau rasa malas, rasa bosan yang menimpa dirinya untuk tidak berbuat amal kebajikan, dan kecondongan pada dirinya selalu kepada perbuatan buruk dan kepada perbuatan maksiat yang Allah haramkan atasnya. Allah mudahkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Allah mudahkan dirinya untuk apa? Berbuat kejahatan, berbuat amal keburukan, sehingga Allah palingkan hidayah, Allah palingkan keberkahan yang ada pada dirinya, dan Allah jauhkan kebenaran bagi dirinya. Ini karena sebab apa? Allah takdirkan dirinya menjadi hamba asyaqawah, orang-orang yang bersedih, orang-orang yang akan celaka di akhirat Allah kelak. Maka jangan heran kita melihat saudara kita kaum muslimin yang dia statusnya sebagai seorang Islam, tapi dia susah sekali untuk sholat 5 waktu, malas untuk melakukan amal kebaikan,
kalau disuruh oleh kita, kalau kita ajak untuk berbuat kebaikan, dia selalu bilang apa? Ntar sok, nanti aja. Ya, nanti saja. Dia selalu menolak untuk berbuat amal kebaikan. Allah persulit dirinya untuk berbuat kebaikan ini karena sebab apa? Allah takdirkan baginya sebagai na'udzubillah min dzalik, penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Begitu pula bagi para penghuni surga Allah yang Allah janjikan baginya surga Allah, Allah mudahkan jalannya. Tapi kita jangan sombong jamaah. Jangan mentang-mentang kita sudah bisa bangun malam, kemudian kita bisa sholat malam, qiyamul lail, kemudian kita bisa sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian kita bisa bersedekah, berinfak, beramal kebaikan, maka kita merasa pongah, merasa kita sudah mampu, merasa kita amalan sudah banyak dan sebagainya, sehingga kita lupa yang tadinya kebiasaan amal kebaikan kita yang kita lakukan, kita tinggalkan begitu saja, kita hilangkan dengan apa? Dengan adanya muncul rasa kebosanan, rasa kejenuhan, rasa malas bagi diri kita. Maka ini teguran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dahulunya dia sering melaksanakan salat qiyamul lail, yang dahulunya dia sering membaca Al-Quran, merutinkan baca Al-Quran, yang dahulunya dia sering bersedekah setiap hari, kemudian dia tinggalkan, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang merugi. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai hamba Allah, janganlah engkau seperti fulan, kata Rasul. Dahulu si fulan ini orangnya rajin sekali sholat malam, rajin sekali bangun malam bersama dengan istrinya. Kemudian dia tinggalkan sholat malam karena sebab kebosanan, karena sebab kelalaian, dan karena sebab sesuatu urusan-urusan yang tidak berarti bagi dirinya. Taib, barakallahu fikum. Oleh karena itu para salaf dahulu mereka mencontohkan dalam diri mereka agar selalu beramal secara kontinu, secara istimrar, walaupun sedikit jamaah. Yang dilihat oleh Allah itu amalan kita itu kontinunya, bukan amalan banyak yang kita perbuat selama ini. Sedikit tapi kita lakukan amalan tersebut secara step by step, terus berkelanjutan. Ini lebih baik daripada kita beramal banyak tapi besok kita tidak beramal lagi. Atau misalkan kita hari ini beramal, kemudian kita besok beramal, besoknya lagi kita tidak beramal, kemudian besoknya tidak beramal, besoknya beramal lagi, maka ini adalah sama dengan orang-orang yang bosan dan meninggalkan amal kebaikan yang telah dijelaskan oleh Rasul, la takun misla fulan. Janganlah engkau seperti seorang yang dahulunya dia rajin sholat malam, dahulunya dia rajin apa? Sedekah, dahulunya dia rajin membantu sama muslim, kemudian ditinggalkan amalan tersebut karena sebab dunia dan sebab urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Taib, barakallahu fikum. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinkanlah kalian dalam beramal dan janganlah kalian pernah bosan dalam beramal. Rutinkanlah beramal, ingatlah Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan akhir dari takdir seorang itu kecuali amal soleh yang akan dilakukan di akhir kematiannya. Kalau dia biasa misalkan apa? Biasanya dia suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kemudian main catur sambil ngopi, kemudian sampai pagi tidak sholat subuh dan tidak sholat berjamaah, maka itu akan menjadi rutinitas dia setiap harinya. Dan ditakutkan apa? Ketika menjelang kematiannya yang disebut olehnya apa? Bukan kalimat la ilaha illallah, tapi kalimat skak, ster dan sebagainya. Ini karena kebiasaan rutinitas yang dilakukan oleh dirinya.
Maka itu yang telah dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beramallah kalian dan janganlah kalian pernah bosan. Maka Allah akan melihat dari akhir amal perbuatan kita. Kalau kita sebagai penghuni surga Allah akan mudahkan kita. Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita berbuat kebaikan, beramal soleh, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, maka jika syaitan, kata Imam Hasan Al-Basri, melihatmu continue, istimrar, berkesinambungan dalam beramal, dalam melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, maka dia pun akan menjauhimu. Jadi kalau misalkan syaitan ini melihat kita selalu kita beramal kebaikan, setiap harinya kita beramal kebaikan, sholat subuh kita nggak pernah tinggal, berjamaah kita di masjid, terus kita melakukan amal kebaikan. Setelah sholat berjamaah kita tadarus Al-Quran, kita rutinkan bersama dengan keluarga kecil kita, minimal 1 hari setelah sholat subuh itu 10 ayat bersama dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita bangunkan. Ini syaitan akan menjauhi kita. Karena apa yang dilihat oleh syaitan itu, bahwasannya dia beramal secara kontinu, setiap harinya rutin dia, tidak pernah lepas, dalam keadaan safar maupun dalam keadaan dia hadir di rumahnya. Kemudian beliau melanjutkan, namun apabila jika syaitan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkan setelah itu, syaitan melihat seorang itu beramal kebaikan, kemudian besoknya dilihat, wah dia ini nggak beramal lagi nih, ditinggalkan amalan kebaikan tersebut. Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Maka pasti syaitan akan menyesatkanmu dan meninggalkan amalan tersebut dari kebiasaan amal kebaikanmu. Sekali saja, kata Imam Hasan Al-Basri, kita meninggalkan amal kebaikan, maka itu adalah celah pintu bagi syaitan untuk masuk pada kita, membuat kita bosan dalam beramal. Ini jamaah, sekali saja kita kita meninggalkan kebiasaan baik kita bersedekah, sehari misalkan 5.000 atau sehari misalkan 10.000, kira-kira dengan 100.000 sehari, kayaknya bisa diomelin sama istri nanti ya. Ya, sehari misalkan 100.000 dia bersedekah, dia rutinkan setiap harinya, maka syaitan akan menjauh darinya. Dia akan berlepas diri dari orang-orang yang dia beramal karena Allah, istiqomah dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika kita beramal kemudian kita tinggalkan 1 hari saja karena malas, misalkan bosan atau capek, ataupun karena kita merasa sesuatu yang tidak bermanfaat karena kemaksiatan kita, maka itulah celah pintu bagi syaitan untuk kita meninggalkan amal kebiasaan kebaikan kita, dan bisa terjadi semakin tamak syaitan untuk menggoda kita dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal kebaikan sebelum datang fitnah, kata Rasul. Bersegeralah kita untuk beramal kebaikan. Segerakanlah kalian untuk beramal kebaikan, jangan pernah kalian menunda-nunda amal kebaikan sebelum datang fitnah. Kaqita'il laili al-muzlim, yaitu seperti malam hari yang gelap gulita tanpa cahaya yang meneranginya. Yusbihu rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang itu bisa menjadi seorang mukmin, wa yumsi kafira, dan di sore harinya dia menjadi kafir. Antum bisa bayangkan, pagi harinya dia menjadi seorang mukmin, beriman kepada Allah, beramal soleh, beramal kebajikan, sore harinya dia kafir. Ini sabda Rasul. Kemudian Rasul yang mulia melanjutkan,
wa yusbihu kafira, di pagi harinya dia kafir, wa yumsi mu'minan, dan di sore harinya dia bisa berbalik menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, di mana dia menjual agamanya karena hanya sedikit keuntungan dunia. Dijual agamanya untuk apa? Kepentingan urusan perutnya, untuk kepentingan dunia. Ditinggalkan agamanya untuk urusan bisnis dan sebagainya. Ditukar agamanya untuk dunianya. Maka ini adalah ciri-ciri orang-orang yang paginya beriman, sorenya kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Wal'iyadzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Taib. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, wa hadza huwa tahqiqu syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka dalam sabda Rasul kita yang mulia merupakan perwujudan dalam beriman dan mengamalkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu, kata Syekh, alladzi laisa bi khalisin laisa bi salih. Adapun amal kebajikan kalau dilakukan itu tidak ikhlas karena Allah, maka itu bukan amalan soleh. Walau qamal insan yusalli, walaupun seorang itu berdiri untuk salat, walakinnahu yura'in nas, akan tapi karena tujuannya untuk dilihat oleh orang. Dia bersedekah tujuannya untuk dipuji, untuk dilihat oleh orang baik, orang yang rajin sedekah. Dia beramal-amal kebaikan, akan tapi apa? Fa inna amalahu la yaqbal hatta law ata bi syurutin minhu. Amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah walaupun dia mendatangkan syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia beramal ibadah hanya untuk dilihat oleh manusia. Begitu pula seorang yang dia beramal ibadah ikhlas karena Allah, tapi dia beramal tidak sesuai dengan apa? Anjuran, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ikhlas karena Allah, tapi dia tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beramal amalan kebaikan yang bukan dari kami, maka dia tertolak. Oleh karena itu Syekh mengatakan al-fitnah di dalam hadis tersebut terbagi menjadi dua. Fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Adapun fitnah syubhat yaitu kullu fitnatin mabniyatun 'alal jahl. Setiap fitnah yang dibangun di atas kebodohan, maka ini adalah sebagai fitnah syubhat, di mana manusia mereka meyakini sesuatu dengan keyakinannya yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam yang mulia ini, seperti orang-orang yang meyakini Abu Bakar dan Umar dilaknat oleh Allah. Mereka meyakini bahwasannya Ali lebih mulia daripada Rasul. Nah, ini adalah keyakinan dari keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka meyakini bahwasannya Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tempatnya di neraka, kata mereka. Ini keyakinan-keyakinan yang rancu bagi agama Islam, di mana mereka berkeyakinan menyimpang jauh, dan dikatakan oleh para ulama mereka keluar dari keislaman sebagaimana keluarnya dalam dirinya. Taib. Barakallahu fikum. Maka ini dikatakan sebagai fitnah syubhat. Adapun yang kedua adalah fitnah syahwat. Yang dimaksud dengan fitnah syahwat adalah
annal insan ya'rifu anna hadha haram, seseorang mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah haram, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, walakinnahu, akan tetapi dirinya menyeru kepada perbuatan tersebut, fala yubali, dan dia tidak peduli dengan amalan-amalan perbuatan haram tersebut, bal yaf'alul haram, bahkan dia melakukan amalan perbuatan haram, ya'lam anna hadha wajib walakinnahu nafsahu tad'uhu lil kasal, dia tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajib, tapi dirinya menyeru kepada kemalasan, maka ditinggalkan perbuatan tersebut. Maka ini adalah dikatakan sebagai fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu. Dia tahu amalan tersebut adalah perbuatan haram. Seperti apa contohnya? Berzina. Ini tahu dia hukumnya haram, tapi karena syahwatnya ini, hawa nafsunya ini yang menyeru dirinya untuk apa? Mengajak untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, maka dia tidak peduli dengan ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengamalkan tersebut karena sebab syahwat yang dilakukan oleh dirinya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu dijelaskan oleh Syekh, ista'idu daiman ya ikhwani, berlindunglah kalian, memohonlah perlindungan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat, yang dimana kebiasaan Rasul sebelum tasyahud, sebelum salam, ketika tasyahud akhir, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ini perlunya kita untuk apa? Untuk berlindung kepada Allah dari ancaman-ancaman yang Allah ancam baginya dari fitnah azab neraka jahanam, fitnah azab kubur, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Masihid Dajjal. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil Masihid Dajjal. Ini 4 perlindungan dari fitnah azab jahannam, kemudian fitnah azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Masihid Dajjal. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya dari Uqbah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Shalaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-'asr." Aku pernah salat bersama dengan Nabi, salat asar, fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisaihi. Maka setelah salam Rasul segera pergi meninggalkan jamaah para sahabat, sehingga beliau melangkahi pundak-pundaknya para sahabat untuk menuju salah satu dari kamar istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa fazi'an nas min sur'atihi. Maka para sahabat itu kaget, heran dari segeranya Rasul meninggalkan para sahabat. Ini enggak pernah, biasanya Rasul setelah salam beliau berzikir, berdoa, kemudian baru meninggalkan jamaah. Ini kebiasaan beliau seperti itu. Tapi suatu ketika apa? Beliau setelah salam langsung meninggalkan para sahabatnya, menuju ke kamar salah seorang istri Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihim, maka Rasul keluar menemui mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi, maka Rasul melihat para sahabat keheranan dengan apa? Dengan segeranya Rasul meninggalkan mereka. Faqala, maka Rasul yang mulia bersabda, zakartu syai'an min tibrin indana, aku mengingat ketika salat sesuatu dari sepotong emas yang ada pada kami, kata beliau. Fakarihtu an yahbasuni, aku takut sepotong emas ini bisa menghalangiku dari membagikan harta rampasan perang tersebut. Fa amartu biqismatihi, maka aku perintahkan untuk
membagikan sepotong emas tersebut. Ini perintah dari Rasul bahwasannya kalau kita ingin beramal kebaikan yang ada pada hati kita ini, maka jangan pernah sekali-sekali kita menunda amal kebaikan tersebut, karena kalau kita menunda bisa jadi kita menjadi malas dan menjadi bosan untuk tidak beramal kebaikan tersebut. Taib, barakallahu fikum. Maka faedah yang diambil dari hadis tersebut menunjukkan bahwasannya Rasul adalah manusia sama seperti kita. Beliau bisa lupa seperti dengan yang lainnya. Beliau meninggalkan sepotong emas yang harusnya dibagikan oleh kaum muslimin, kemudian beliau lupa dan mengingatnya ketika dalam kondisi ketika sholat, dan dia bersegera untuk membagikan tersebut, ditakutkan menghalangi bagi rampasan tersebut untuk kaum muslimin yang lainnya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang selanjutnya, fihi dalilun ala siddatil amanah wa 'idhamiha. Hal ini menunjukkan dalil tentang besarnya amanah yang diperuntukkan bagi seseorang. Maka kalau seorang itu sudah diberikan amanah baginya, sepertinya apa? Contohnya, Allah berikan dia amanah uang misalnya untuk dibagikan kepada kaum muslimin dari uang sedekah, uang yang diperuntukkan misalkan untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina dan sebagainya, maka jangan kita menunda-nunda. Segera kita bagikan, ditakutkan syaitan akan menghalangi kita dan menahan kita untuk tidak membagikan, dan akan memasukkan bisikan-bisikan dalam diri kita supaya dimakan oleh kita dengan harta-harta yang bukan milik kita dan diharamkan atas kita, wal'iyadzubillah. Begitu pula hutang, kata Syekh. Hutang ini termasuk amanah yang harus ditunaikan, yang wajib kita tunaikan untuk segera. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan kita berhutang oleh teman kita, kemudian kita mampu untuk membayarnya, maka ini haram hukumnya seorang menunda hutang sedangkan dia mampu untuk membayarnya. Kecuali kalau misalkan teman kita ini membolehkan kita untuk membayar ini dengan terserah kita, maka ini dibolehkan. Tapi kalau misalkan teman kita ini menyuruh kita untuk membayar hutang tersebut dengan jangka waktu yang ditentukan, maka jangan pernah sekali-sekali kita menunda hutang untuk melunasinya, karena hal tersebut termasuk dalam keharaman dan kezaliman yang ada pada seseorang yang berhutang kepada orang yang dihutangi. Sebagaimana Rasul yang mulia bersabda dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan matlul ghani zulmun, menunda hutang bagi orang yang mampu, maka ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, dia mampu untuk membayar hutang, kemudian ditunda olehnya dengan nanti besok dan sebagainya. Orang yang dihutangi ini marah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang buruk, misalkan, ya semoga Allah menghancurkan dirimu karena sebab engkau menunda hutang-hutangmu. Maka apa kata para ulama? Doa orang-orang yang dizolimi ini akan dikabulkan oleh Allah langsung, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, karena tidak ada hijab antara orang yang dizolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih? Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebab hutang kita misalkan 100.000, kemudian kita malas untuk membayar hutang kita, kemudian orang yang dihutang ini marah dan mendoakan keburukan pada kita, maka Allah akan mengabulkan doanya, walaupun orang kafir sekalipun. Walaupun orang kafir tersebut yang dizalimi, maka Allah akan mengabulkan doanya. Maka berhati-hatilah ikhwan jamaah terhadap amanah
yang Allah amanahkan kepada kita. Ini termasuk apa? Hutang yang harus wajib dibayar oleh orang yang dihutangi tersebut. Taib. Barakallahu fiikum. Kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala rajulun lin nabi, salah seorang sahabat berkata kepada Nabi yauma Uhud, pada perang Uhud, araita in qutiltu fa aina ana, bagaimana menurut engkau wahai Muhammad jika aku terbunuh pada perang Uhud, di manakah aku? Kata salah seorang sahabat. Maka Rasul yang mulia bersabda, anta fil jannah, engkau tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi, maka seketika itu ketika sahabat mendengar dirinya tempatnya di surga, dia melepehkan kurma yang berada di tangannya dan bersegera untuk berperang berjihad di jalan Allah ketika perang Uhud. Qatala hatta qutila, dia berperang kemudian dia syahid dan dijamin oleh Rasul tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena satu saja tujuan dia, bersegera dalam beramal kebaikan, dalam beramal kebajikan, tidak menunda-nunda. Dalam beramal maka Allah akan janjikan baginya kebaikan yang sangat besar bagi dirinya, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kemudian timbul pertanyaan bagi kita, lau ra'ayna rajulan yuqatiluna, kalau seandainya seseorang itu melihat kaum muslimin berperang, yaqulun, maka mereka mengatakan, nahnu nuqatilil Islam, kami berperang untuk Islam, difa'an anil Islam, untuk membela Islam. Summa qutila ahadu minhum, kemudian terbunuh salah seorang di antara mereka. Ya, kalau seandainya kaum muslimin misalkan berperang, kemudian dia mengatakan kami berperang untuk Islam, kami berperang untuk membela Islam, kemudian salah seorang di antara mereka terbunuh, fahal nashhad lahu bi annahu syahid, apakah kita mengatakan orang yang terbunuh dalam berperang tersebut kita katakan syahid, si fulan syahid misalkan? Ya, antum paham gak sini? Ada kaum muslimin misalkan sedang berperang dengan Yahudi misalnya, saudara kita kaum muslimin Yahudi, saudara kita kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi, kemudian kita saksikan seseorang yang dia berperang kemudian dia meninggal, wafat dalam berjihad di jalan Allah, kemudian kita katakan si fulan, dengan menunjuk mentain pada dirinya, si fulan telah syahid, si fulan telah syahid. Apakah seperti itu? Maka dikatakan oleh Syekh, fal jawabu la, maka katakanlah tidak. La nashhad bi annahu syahid, tidak ada yang boleh menyaksikan mengatakan si fulan syahid dengan menunjuk langsung kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min maklumin yuklamu fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilih, maka tidaklah seorang yang dia terluka, terbunuh di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah saja yang mengetahui apakah dia terluka terbunuh karena sebab syahid atau karena sebab yang lainnya. Illa jaa yaumal qiyamah, kecuali datang di hadapan Allah pada hari kiamat, wa jarhuhu yusghafu diman, dan tubuhnya mengeluarkan darah dengan darah yang mengalir, dengan rih, dengan wangi yang seperti wangi minyak kasturi. Ini hanya Allah saja yang boleh menyaksikannya, dan Rasul yang boleh mentakyin diri seorang bahwasanya dia telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak boleh. Ya, kita tidak boleh langsung menunjuk si fulan syahid, si fulan mati syahid dan sebagainya. Maka katakanlah oleh Syekh, cukuplah kita katakan seseorang yang dia berjihad di jalan Allah, maka Allah akan memberikan pahala syahid baginya. Ya, secara umum
dan tanpa kita secara khusus kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ayu shadaqati a'zamu ajran, sedekah apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasul yang mulia bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, engkau bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bakhil, kikir, takhsha al-faqr, engkau takut kefakiran. Ini sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah, yaitu ketika kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita banyak uang, dalam keadaan kita pelit, bakhil, kikir dan takut miskin, ketika kita bisa bersedekah, maka sedekah inilah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fata'malu al-ghina, sedang kamu berangan-angan menjadi orang yang kaya. Yang kedua, sedekah yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan pahalanya adalah seseorang yang dia bersedekah di jalan Allah dan dia berangan-angan menjadi orang kaya. Ini susah kalau orang yang berangan-angan menjadi orang kaya ini, maka yang ada di pikirannya apa? Pelit dan bakhil. Taib, barakallahu fikum. Wala tumhil hatta idza balagati al-khulqum, maka tidak akan pernah ditunaikan sedekahnya, ditunda-tunda olehnya sampai datang kematian, kata Rasul. Qulta li fulanin kadza wa kadza wa li fulanin kadza wa kadza, engkau mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, wa qad kana li fulanin, dan sungguh harta tersebut telah menjadi milik si fulan. Jadi kenapa orang-orang kikir, bakhil itu orang-orang yang dia merasa cukup uangnya, ini akan susah baginya untuk apa? Beramal, yaitu bersedekah. Karena kebiasaan kita apa? Kalau banyak uang, ini pelit kita. Maka dikatakan oleh Rasul, pahala sedekah yang paling besar adalah orang-orang yang dia bersedekah ketika dalam keadaan pelit dan bakhil. Ya, ketika dalam keadaan dia banyak uang, kemudian dia bakhil, kemudian dia pelit, maka Allah akan berikan pahala amalan sedekah yang sangat besar bagi dirinya. Taib, barakallahu fikum. Maka faidah yang telah dijelaskan oleh Syekh di antaranya adalah fihi dalilun ala anna al-insan yanbaghi lahu an yubadira bis sadaqah qabla an ya'tiyahu al-maut. Hal ini menunjukkan bahwasannya seorang diharuskan untuk bersegera untuk bersedekah sebelum datang kematian baginya. Wa innahu idza tasaddaqa fi hali huduril ajal, karena sungguhnya kalau seorang itu ingin bersedekah ketika datang kematian menjemputnya, maka pahalanya sangat sedikit sekali. Ya, dia sudah sakit keras, sudah mau mati dia misalkan, kemudian dia takut mati, dia memerintahkan anaknya untuk disedekahkan hartanya ke pondok anak yatim, ke pondok kaum duafa, ke pondok mahat tahfidz Quran, maka dijelaskan oleh Syekh amalannya sedikit, berbeda dengan seorang yang ketika dia hidup dalam keadaan sehat, dalam keadaan banyak amal, dalam keadaan banyak harta, dalam keadaan dia takut miskin, maka ketika dia bisa mampu untuk bersedekah, Allah berikan amalan yang sangat besar, berlebih daripada amalan orang yang dalam keadaan mendekati kematian. Taib, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua dijelaskan oleh Syekh, fihi dalilun ala anna ruh. Hal ini menunjukkan bahwasannya dalil ruh keluar dari bawah badan kita. Ya, jadi kalau misalkan malaikat maut itu mencabut nyawa kita itu, ini ruh ini akan berjalan dari bawah. Dari bawah, dari jempol kaki kita ini terus menuju ke atas, ke bagian kaki, kemudian ke bagian paha, kemudian ke bagian badan kita, sampai ke bagian atas, ke bagian kepala kita. Dan kebiasaan orang yang dalam keadaan meninggal itu matanya melihat ke atas. Ya, ini bukti nyata yang telah dijelaskan oleh para ulama bahwasannya malaikat maut akan mencabut dari atas ke bawah. Taib, barakallahu fikum.
Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil pedang pada perang Uhud. Faqala, maka beliau bersabda, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang ingin mengambil pedangku ini, kata Rasul. Fabasatu aidiyahum, maka para sahabat segera untuk menunjuk, mengangkat jarinya semuanya. Mereka mengatakan, kami ya Rasulullah, kami ya Rasulullah. Maka Rasul yang mulia mengatakan, faman ya'khudhu bihaqqihi, siapa yang berani untuk mengambil haknya ini, pedang ini. Jadi jangan ingin mengambil saja. Maka apa kata para sahabat? Seketika para sahabat diam, tidak berani. Karena apa ini konsekuensinya? Kalau sudah berani mengambil pedangnya Rasul, maka dia harus berani berperang untuk membunuh orang-orang musyrikin. Maka Allah berikan hidayah, taufik kepada Abu Dujanah, salah seorang sahabat. Beliau mengatakan, ana akhudhu bihaqqi, aku yang akan mengambil pedangmu hai Rasul dan akan memenuhi haknya. Fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin, kemudian dia belum mengambil pedangnya Rasul dan beliau ikut berperang dan memenggal banyak kepala orang-orang musyrikin. Ini karena apa? Dia bersegera untuk beramal kebaikan tanpa menunda-nunda dari perbuatan amal tersebut, sehingga menjadikan orang takut, kemudian orang bosan, dan orang menjadi malas untuk beramal kebaikan yang diinginkan oleh dirinya. Taib, barakallahu fiikum. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Zubair bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ataina Anas ibn Malik, kami telah menjumpai Anas bin Malik. Fasyakauna ilaihi, maka kami mengeluhkan kepadanya, manalqa minal Hajjaj, apa yang terjadi pada Hajjaj ibn Yusuf as-Sakhafi. Hajjaj adalah salah seorang gubernur yang hidup pada zamannya para sahabat. Ini gubernur ini sangat kejam sekali, dia suka membunuh. Kemudian beberapa sahabat mengeluhkan kepada Anas bin Malik terhadap peringainya, perbuatannya Hajjaj. Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Maka sesungguhnya akan datang zaman setelahnya lebih buruk daripadanya. Hatta talqu rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Aku telah mendengar dari Rasul perihal seseorang diharuskan, diwajibkan bersabar terhadap pemimpinnya dari kekurangan dan kezaliman yang dilakukan olehnya. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk pada hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, beramallah kalian untuk bersegera amal kebaikan sebelum datang 7 perkara, kata Rasul. Hal tanzuruna illa faqran munsia, apakah kalian ingin menunggu, menanti kefakiran yang melupakan, au ghinan mudghiyan, atau kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, au maradhan mufsidan, atau penyakit yang bisa merusak diri kalian. Yang keempat, au mautan mujhizan, atau kematian yang mendadak. Yang kelima, au dajjal fasyurra ghaibin yuntazar, atau sampai datangnya dajjal yang dinanti dengan keburukannya yang sejelek-jeleknya. Atau yang ketujuh, au sa'ah fasa'atu adha wa amar, atau kalian menunggu sampai hari kiamat, padahal hari kiamat adalah sesuatu yang menakutkan bagi kalian. Jadi 7 perkara tersebut apa? Adalah perkara yang dijauhi oleh kita. Segeralah kita beramal sebelum apa? Sebelum datang kefakiran. Kalau kita kaya, maka hendaklah kita banyak beramal kebaikan, bersedekah sebelum datang kefakiran. Kalau sudah miskin, kalau sudah fakir, biasanya apa? Susah untuk beramal.
Dia apa? Hitung-hitungan dia. Untuk dirinya saja tidak cukup, apalagi untuk orang lain. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dia sudah kaya, biasanya apa? Sombong orang tersebut. Orang-orang kaya ini biasanya apa? Sombong, lupa untuk beramal kebaikan. Maka beramalah sebelum datang apa? Kekayaan yang membuat dirinya sombong. Yang ketiga, kalau misalkan dia sehat, bersegera beramal. Jangan ditunda sampai datang penyakit yang membuat dirinya menjadi rusak atau membuat dirinya menjadi malas atau susah untuk beramal kebaikan. Dan yang keempat, beramalah sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian, tidak akan bisa mungkin kita beramal lagi. Taib, barakallahu fikum. Yang keenam, beramalah kalian. Yang kelima, beramalah kalian sebelum datang Dajjal yang dinanti dengan keburukannya. Dan yang ketujuh adalah beramalah kalian sebelum datang hari kiamat, yang sebenarnya hari kiamat adalah hari yang dinanti dalam keburukan dan sesuatu yang menakutkan bagi diri kita. Taib, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita cukupkan pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang ya. Jika ada pertanyaan silakan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Taib.